film dimanapun kalian berada, bertemu kembali di channel Teman Film. Kali ini Mimin akan mengulas alur cerita film India yang berjudul Thug Life. Film yang dirilis pada tahun 2025 ini diperankan oleh Kamal Haasan, Silam Barasan, Jojo George, Trisna Krisan, dan Ashok Selvam. Film ini mengisahkan tentang seorang Yakuza dari India yang dikhianati anak angkatnya untuk membalas dendam. Ingin tahu kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Saktivel, satu-satunya raja gangster yang tersisa setelah pertumpahan darah yang terjadi. Seperti apa yang dikatakannya, bahwa kematian sudah menjadi bagian dari permainan dalam hidupnya. Dan kini merupakan kisah antara Dewa Kematian dan Saktivel. Pada tahun 1994 di kota Delhi, terlihat seorang ayah bersama kedua anaknya, yaitu Amaran dan adiknya yaitu Chandra. Mereka membantu sang ayah untuk mengantarkan koran di sebuah tempat. Yang kebetulan, tempat itu digunakan para gangster untuk mengadakan sebuah pertemuan penting guna memperluas bisnis mereka berikut kekuasaannya. Yang saat itu, gagasan yang diutarakan Sadanan ditolak oleh Saktivel yang mengira jika apa yang disarankan oleh Sadanan hanya akan menambah konflik baru dalam bisnis mereka. Manikam sebagai kakak Saktivel hanya terdiam karena semua tertunduk pada Saktivel. Namun siapa sangka, justru Manikamlah orang yang pertama yang menjabat tangan Sadanan sebagai bentuk kepercayaan. Yang ternyata, sebelumnya Sadanan telah merencanakan semuanya agar polisi dapat dengan mudah menangkap Saktivel dan sindikatnya. Menyadari bahwa Sadanan telah berkhianat, Saktivel meminta anak buahnya untuk mempersiapkan senjata. Yang saat itu, ayah Amaran yang seorang pengantar koran pun harus menjadi korban saat Manikam menyangka jika orang di balik pintu adalah polisi, meski dia sendiri telah melihat bahwa itu adalah pengantar koran. Saktivel merasa bersalah telah menyebabkan orang tak berdosa menjadi korban konflik gengnya. Sehingga Saktivel membawa Amaran yang saat itu harus terpisah dengan adiknya yaitu Chandra. Samuel Rupaya sebagai inspektur polisi yang bertugas pun memiliki celah untuk menangkap Saktivel yang menjadi target utama mereka. Namun Saktivel memanfaatkan Amaran sebagai tamengnya yang membuat dia pun akhirnya lolos. Saktivel semakin merasa bersalah saat Amaran menceritakan bahwa dirinya bersama ayah dan adiknya hanya datang untuk mencari nafkah. Dan kini Amaran harus berpisah dengan Chandra setelah kematian ayahnya. Secara tidak langsung, Amaran berasumsi bahwa Saktivel dan anak buahnya lah yang menembak ayahnya karena ayahnya dikira sebagai polisi. Meski sebenarnya itu di luar perkiraan Saktivel sendiri. Yang saat itu, Amaran ingin meminjam uang kepada Saktivel untuk memuat foto Chandra di koran, berharap Chandra bisa kembali kepada Amaran. Namun Saktivel berjanji akan terus mencari Chandra dan mempertemukan mereka kembali. Singkat cerita, di tahun 2016, Manika mengantarkan putri sematawayangnya bernama Santi untuk menemui kekasihnya bernama Ranu, seorang starboy. Yang ternyata Ranu keponakan dari Sadanan. Yang saat itu Santi meminta pertanggungjawaban atas kehamilannya kepada Ranu. Namun Ranu tak memperdulikannya dan bertingkah biasa saja. Hal itu membuat Santi putus asa dan seperti tak ada jalan lain untuk melanjutkan hidupnya. Sehingga Santi pun memutuskan untuk mendiskon nyawanya. Sadanan menghubungi Sivaguru sebagai anggota Saktivel. Dia meminta maaf atas nama keponakannya dan memohon untuk mentolerir kejadian yang menimpa anak Manikam yang tak lain adalah keponakan Saktivel. Saat itu, Saktivel menyuruh Sivaguru untuk memberitahu Sadanan bahwa dia akan mengejar Ranu sekalipun keliang cecopet. Untuk mencegah itu terjadi, Sadanan memutuskan untuk memindahkan Ranu ke Pakistan dan meminta bantuan menteri.
Namun pada saat mencapai wilayah perbatasan, Ranu dihadang oleh mobil petugas perbatasan yang diduga mereka adalah suruhan menteri yang diminta bantuan oleh Sadanan. Dan hal itu membuat Ranu merasa sangat aman. Namun siapa sangka menteri belum memerintahkan anggotanya dan masih berbincang dengan Sadanan. Yang ternyata Ranu telah diamankan oleh orang-orang Saktivel. Inilah Amaran yang kini menjadi tangan kanan sekaligus anak angkat Saktivel yang berhasil menangkap Ranu. Sadanan sangat tahu kemana Saktivel akan membawa Ranu. Dia menyuruh adiknya yang tak lain ibu Ranu untuk tetap duduk di dalam mobil. Yang saat itu, Sadanan akan membayar berapapun nominal yang mereka minta, asalkan Ranu dilepaskan. Anak buah Saktivel bernama Patros terus mengancam bahwa dia takkan segan-segan untuk menghabisi Ranu. Saktivel membahas semua kejahatan yang dilakukan oleh Ranu, dimulai pembunuhan pada orang-orang tak berdosa, sampai pelecehan pada beberapa wanita termasuk keponakannya yang berakhir tragis. Saktivel tak bisa memaafkannya. Terlebih Sadanan telah berkali-kali melakukan pengkhianatan yang membuat Ranu dihabisi di depan matanya sendiri. Hal tersebut tentu menyisakan dendam yang kuat kepada kakak Ranu, kita sebut saja dia Samsul. Atas perbuatannya, Saktivel pun didakwa untuk menjalani hukuman sesuai undang-undang. Yang saat itu Saktivel tak merasa khawatir karena dia akan ditempatkan di penjara yang mewah, karena tak akan ada yang berani bertindak gegabah kepadanya. Meski begitu, anak perempuannya yang bernama Manggi dan istrinya yang bernama Jipa sangat khawatir kepada Saktivel. Bukan tentang keselamatan, melainkan cemburu pada seorang penyanyi asal Mumbai yang diduga sebagai wanita simpanan Saktivel. Sebelum pergi, Saktivel meminta Amaran untuk mengambil alih seluruh bisnisnya selama dia di penjara. Hal itu membuat Manikam merasa dipermalukan di depan anggotanya, karena seharusnya dialah yang menggantikan posisi Saktivel selama di penjara karena dia merupakan kakaknya. Di sisi lain, Patros dan Amburaj terpikir untuk merencanakan pemberontakan dengan memanfaatkan situasi ini. Begitupun dengan Manikam yang sangat kecewa karena Saktivel malah memilih Amaran sebagai penggantinya. Di sisi lain, seorang wanita yang diduga sebagai simpanan Saktivel pun datang bersama wanita yang terus menjaganya. Dia bernama Indrani yang diselamatkan oleh Saktivel dari rumah bordil. Namun hanya Saktivel lah yang mampu membebaskannya, yang saat itu Saktivel sedang mencari-cari Chandra. Sehingga demi bisa keluar dari tempat terkutuk itu, Indrani mengaku sebagai saudari Amaran yaitu Chandra. Itu mengapa Indrani menganggap Saktivel sebagai pahlawan. Sejak saat itu, gangster di bawah pimpinan Saktivel sedikit berubah setelah di bawah kendali Amaran, yang diduga melakukan kerjasama dengan Sadanan yang kini memasuki dunia politik. Hal itu membuat Saktivel marah karena sepanjang hidupnya dia tak pernah memberi ruang ataupun menerima kembali siapapun yang berkhianat kepadanya. Namun Amaran beralasan jika itu merupakan kesempatan untuk memperluas bisnisnya dengan berdampingan dengan partai politik Sadanan. Meski begitu, Saktivel tetap tidak setuju dengan kesepakatan yang Amaran buat. Yang saat itu, Manikam disalahkan karena tak bisa mencegah Amaran. Sehingga itu membuat Manikam merasa jika dirinya diperlakukan seperti bukan saudaranya. Suatu ketika, Jiva meminta Amaran untuk mencari tahu tentang Manggi yang tak bisa dihubungi. Jiva sangat khawatir karena Manggi belum juga kembali. Namun Jiva mengetahui jika sebelumnya Manggi pergi bersama Naga yang merupakan putra Sivaguru. Manggi ditemukan di sebuah bar dan tak mau diajak pulang. Dengan alasan takut kepada ibu dan ayahnya karena memiliki hubungan asmara dengan Naga. Dan dia sangat yakin jika dia tak akan direstui oleh Saktivel karena perbedaan kasta, meskipun Sivaguru sudah dianggap keluarga oleh Saktivel. Sehingga Manggi meminta agar Amaran dapat membantu mereka untuk menikah sebelum Saktivel keluar dari penjara.
Singkat cerita, Saktipel pun akhirnya dibebaskan. Saat itu, Saktipel meminta Amaran untuk tidak memberitahu Jiva jika Saktipel telah keluar dari penjara. Karena Saktipel ingin menemui Indrani terlebih dahulu. Indrani merasa senang karena pria yang dia cintai bebas dari penjara. Setelah berhari-hari menginap di rumah Indrani, Saktipel diberitahu jika Jiva dan anaknya telah pergi ke kampung halamannya setelah mengetahui jika Saktipel menemui Indrani. Jiva? Amaran pun terus membujuk Saktipel tentang hubungan Manggi dan anak Sifaguru, yang akhirnya Saktipel pun menemukan Manggi di kediaman Sifaguru, yang saat itu Jiva sangat acuh karena kecewa perihal hubungan gelap Saktipel dengan Indrani. Namun Saktipel terus membujuknya, hingga kemudian Saktipel merestui hubungan anaknya dan menerima Sifaguru sebagai besannya. Saat itu, Sadanan dan Samsul pun hadir di pesta pernikahan Manggi, meskipun Saktipel sendiri tak menginginkan hal itu terjadi. Terlihat, Amaran menyatakan bahwa dirinya tertarik pada Indrani. Namun Indrani sendiri tetap tertarik kepada Saktipel. Kemudian, Saktipel merasa jika semua telah berubah di bawah pimpinan Amaran. Di suatu hari, Saktipel bersama beberapa anak buahnya pergi ke suatu tempat. Yang saat itu, Saktipel menanyakan tentang keberadaan Amaran yang tak ikut bersama mereka. Salah satu anak buahnya pun memberitahu jika Amaran sedang memiliki pekerjaan yang sangat penting. Tiba-tiba, sekelompok pengendara tak dikenal menyerang mereka. Meskipun Saktipel berhasil melawannya, namun luka yang didapatnya cukup parah, dan itu dilakukan oleh Samsul yang dendam pada Saktipel perihal kematian adiknya. Hal itu membuat Sadanan marah karena Samsul sangat tidak tahu sedang berurusan dengan siapa. Sehingga dia meminta Samsul untuk pergi keluar kota sebelum semuanya kembali normal. Di sisi lain, Saktipel dimintai keterangan oleh inspektur polisi bernama Jaikumar Ropaya, putra dari Samuel Ropaya, yang dulu melakukan penyergapan kepada Saktipel. Saat itu, Jai sangat senang karena butuh beberapa generasi untuk mampu menginterogasi Saktipel secara langsung perihal perang antar geng yang terus berlangsung. Tujuan Jaikumar adalah untuk menangkap semua gangster yang berkuasa dan memberantasnya. Namun dia membutuhkan Saktipel supaya Jaikumar mudah melakukan penyelidikannya. Saat itu Saktipel merasa jika dalang dibalik penyerangan terhadapnya adalah Amaran, karena saat itu Amaran tak ikut bersama mereka. Namun Amaran tentu membantahnya, karena saat itu Manggi mengalami keguguran dan Jiva meminta Amaran untuk menemaninya ke rumah sakit. Mengetahui Saktipel sempat mencurigai Amaran sebagai dalangnya, itu menjadi kesempatan bagi Patros yang juga menginginkan kekuasaan. Di suatu hari, Saktipel membicarakan bagaimana penyerangan sebelumnya terjadi, yang membuat dirinya menyangka jika Amaran telah berpihak kepada Sadanan. Yang mana hal itu dibantah oleh Amaran karena selama ini Saktipel menganggap Amaran sebagai anaknya sendiri. Namun itu tidak menjamin bagi Saktipel yang telah mengalami berbagai peristiwa, yang mana seseorang tak akan pandang bulu, bahkan rela membunuh anak ataupun ayahnya sendiri demi sebuah tahta kekuasaan. Meski begitu, Saktipel tetap memiliki hati nurani dan mengaku bersalah karena telah menuduh Amaran. Namun Amaran tetap tersinggung dan merasa jika Saktipel masih mencurigainya. Mengetahui hal itu, Manikam dan Anburaj segera menemui Amaran, yang saat itu mereka memanfaatkan keadaan untuk mengingatkan Amaran pada almarhum ayahnya yang dulu. Manikam memfitnah Saktipel sebagai orang yang menembak ayah Amaran pada kejadian itu. Mereka menuduh jika Saktipel melakukan itu sebagai tameng agar dirinya dapat lolos dari polisi. Dan alasan Saktipel membawa Amaran bukan karena ingin bertanggung jawab, namun untuk dijadikan tameng saat Saktipel terpojok. Hal itu membuat Amaran tak nyaman dan Manikam berhasil menaruh kebencian pada Amaran untuk dendam kepada Saktipel.
Di sisi lain, Saktipel bersiap-siap pergi ke sebuah kuil di Nepal untuk menenangkan dirinya. Yang saat itu, Jiva sebagai istrinya sangat khawatir jika hal buruk akan terjadi kepada Saktipel. Namun, Saktipel berjanji akan segera kembali. Hingga kemudian, Saktipel diantar oleh Manikam, Patros, Amburaj, dan Kaluwa. Namun saat di tengah pegunungan es, Kaluwa memberhentikan kendaraan dengan alasan jika Manikam yang ingin buang air kecil. Meskipun sebelumnya Manikam tak memberitahunya, namun hal itu tidak membuat Saktipel curiga bahwa orang-orang terdekatnya, bahkan kakaknya sendiri sedang merencanakan sesuatu hal yang buruk kepadanya. Kaluwa yang sangat ketakutan pun dipaksa untuk menembak Saktipel. Hingga kemudian, mereka pun berhasil menyelesaikan rencananya. Bersamaan dengan itu, Amaran pun ikut serta dalam rencana pembunuhan Saktipel. Saat itu, Saktipel benar-benar tak menyangka jika orang terdekatnya justru musuh terbesarnya. Hingga kemudian Amaran melemparkannya ke dasar jurang, yang tentu itu tak memungkinkan Saktipel untuk selamat, disertai luka tembakan di tubuhnya. Di kemudian hari, Amaran kini dengan sangat leluasa berusaha untuk mendapatkan hati Indrani, berikut seluruh geng yang sebelumnya di bawah kekuasaan Saktipel. Yang saat itu beberapa anggota menanyakan keberadaan bos mereka. Namun Amaran dengan lantang mengakui bahwa dirinya telah membunuh Saktipel, dan kini bos besar mereka adalah Amaran. Namun ternyata, Saktipel sendiri berhasil bertahan hidup dan berusaha mencari pertolongan di tengah pegunungan es. Hingga kemudian terjadi sebuah longsor dahsyat yang membuat dirinya terhempas pada sebuah kuil. Dan sejak saat itu, Saktipel ditolong oleh para biksu dan dilatih berbagai jurus bela diri. 2 tahun kemudian, Saktipel yang sudah pulih memutuskan untuk kembali karena teringat pada istri dan anaknya sebagai satu-satunya hal yang dimiliki Saktipel saat ini. Di sisi lain, seorang wanita bernama Anna datang ke kediaman Jaikumar untuk membesuk Samuel yang kini sakit-sakitan. Diketahui, Anna mantan istri Jai yang telah lama bercerai. Namun meski begitu, Anna tetap menjadi anak yang baik bagi mertuanya. Sehingga Jaikumar meminta agar Anna menjaga Samuel selama dia menjalankan tugasnya. Terlihat, Kaluwa yang terus dihantui rasa bersalah pun diberitahu bahwa Saktipel telah kembali dan akan mencari orang-orang yang berkhianat kepadanya. Sehingga Kaluwa segera menghubungi Amburaj untuk memberitahu jika hidupnya kini sudah berakhir. Itu dibuktikan dengan puluhan orang yang bertingkah seolah-olah Amburaj telah meninggal. Saat itu, Jaikumar berhasil menangkap Kaluwa untuk mencari tahu tentang Saktipel, yang saat itu Kaluwa menjelaskan bahwa dulu Saktipel dikabarkan meninggal di pegunungan Nepal, dan yang menjadi ketakutan saat ini adalah hantunya. Di sisi lain, Amburaj menyangka jika orang yang menghubunginya adalah Kaluwa, dan memberitahu jika dirinya bergegas menuju ke daerah Goa. Yang saat itu, Manikam yang berada di sana pun diberitahu jika Saktipel telah kembali. Terlihat, Amburaj bersama salah satu anak buahnya, kita sebut saja dia Maman, berhasil ditemukan oleh Saktipel, yang sudah tak sabar ingin membalas atas pengkhianatannya. Namun saat itu, Saktipel tak menghabisi orang yang tidak ikut serta dalam rencana Manikam. Sehingga pria tersebut memberitahu bahwa saat ini Jiva dan anaknya berada dalam pengawasan Sivaguru. Di sisi lain, Manikam dan Amaran sangat khawatir tentang kembalinya Saktipel yang seharusnya sudah mati. Sehingga Amaran meminta Patros beserta seluruh anak buahnya untuk mencari Saktipel dan segera menghabisinya.
Kalua dan Maman pun mengantar Saktipel ke stasiun kereta dan menunggu Naga menjemputnya. Namun saat itu, Saktipel menyadari bahwa mereka telah diawasi oleh musuh-musuhnya. Sehingga Saktipel mengalihkan perhatiannya dan meminta agar mereka berdua pergi bersama Naga dan menghitung jumlah musuh tersebut. Orang-orang itu pun menargetkan Saktipel, namun Saktipel berhasil mengalahkannya. Setelah menghabisi mereka, terlihat Patros sudah menunggu kedatangan Saktipel, sehingga dia pun segera melancarkan serangan. Seperti yang kita tahu, bahwa Patros tidak ada apa-apanya dibanding Saktipel yang sudah dibekali ilmu bela diri oleh para biksu di Nepal. Saat menuju ke kediaman si Pak Guru, Kalua memberitahu jika pada saat Manikam kembali dari Nepal, dia memberitahu Jiva jika Saktipel meninggal tertimpa longsor. Jiva sempat mengajukan kasus pada kepolisian, namun tidak mendapatkan tanggapan apapun, yang membuat Jiva sedih dan tak mau meninggalkan kantor polisi. Hingga kemudian si Pak Guru berhasil membujuknya untuk pulang. Namun naas, truk besar menabrak mereka, yang membuat si Pak Guru mengalami cedera di tangannya, sedangkan Jiva mendapat luka di kepalanya, yang membuat semua menjadi berubah. Terlihat, Manggis sangat terharu saat kedatangan ayahnya yang dirumorkan telah mati. Yang saat itu, Manggis telah memiliki putra yang tak lain adalah cucu Saktipel, yang diberi nama yang sama dengan kakeknya yaitu Saktipel. Namun berbeda dengan Jiva yang harus kehilangan ingatannya setelah mengalami kecelakaan yang dikisahkan oleh Kalua sebelumnya. Hal itu membuatnya sangat sedih, dan itu secara tidak langsung disebabkan oleh Amaran beserta Manikam yang berkhianat kepadanya. Di sisi lain, Manikam dan Amaran sangat ketakutan karena kini tinggal mereka berdualah yang tersisa, sehingga mereka akan segera menghabisi Saktipel sebelum mereka menjadi korbannya. Terlihat, Paciyama beribadah di sebuah gereja. Dia merasa bersalah karena telah gagal menjalankan amanat dari Saktipel untuk menjaga Indrani. Yang saat itu Saktipel datang ke sana untuk mencari tahu keberadaan Indrani. Namun naas, kepolisian berhasil menangkapnya. Di sisi lain, Amaran mengajak Indrani yang terus memikirkan Saktipel untuk pergi ke suatu tempat yang aman. Namun Indrani terus berpihak kepada Saktipel. Meski begitu, Indrani tak bisa berbuat apa-apa di hadapan Amaran. Di sisi lain, terlihat Saktipel ditahan oleh Jaikumar yang ingin mencapai tujuannya untuk membuat semua gangster tunduk kepadanya. Jaikumar meminta agar Saktipel menemukan keberadaan Manikam dan Amaran. Dan sebagai balasannya, Jaikumar akan memberikan kehidupan baru kepada Saktipel bersama keluarga tercintanya dengan identitas yang baru. Mendengar itu, Saktipel meminta waktu 2 hari untuk memenuhi permintaan Jaikumar. Lihat, Sadanan telah meninggal karena sebuah penyakit. Yang saat itu Samsul diminta ibunya untuk segera bertindak sesuai dengan apa yang selama ini Samsul rencanakan. Di sisi lain, Manikam dihubungi Saktipel yang memberitahu bahwa dia telah melihat langsung keberadaan Manikam, yang tentu itu membuat Manikam sangat ketakutan. Saat di perjalanan, Manikam menghubungi Amaran untuk segera bertindak karena Saktipel sudah mengetahui keberadaannya. Tanpa dia tahu, Saktipel berada di belakangnya. Manikam memohon ampun kepada Saktipel dan mengaku terbujuk rasa iri dan cemburu kepada kekuasaan saudaranya sendiri. Namun Saktipel tak menghiraukannya, sehingga itu adalah akhir dari hidup Manikam. Terlihat
Amaran berhasil menangkap Kalua yang dicurigai sebagai pemberi petunjuk kepada Saktipel. Amaran pun menanyakan hal yang terjadi pada Manikam. Yang saat itu, Kalua tetap diam dan bertingkah seperti tidak tahu apapun perihal Manikam. Namun, Amaran tentu tak akan membiarkan Kalua hidup. Jaikumar yang mendengar suara tembakan pun berhasil menemui Amaran. Yang saat itu, Amaran meminta agar Jaikumar segera menghabisi Saktipel. Dan sebagai balasannya, Amaran bersedia menuruti apa yang menjadi permintaan Jaikumar. ஆனா ஒரு புது கதவு திறந்திருக்கு. இந்த சக்திவேல் இருக்கார்ல. Di sisi lain, anak buah Samsul bersiap untuk melakukan penyerangan di tempat Amaran. Berikut Indrani yang juga tinggal di sana. Yang saat itu, Amaran mengajak Indrani untuk segera pergi jauh, melihat situasi yang semakin berbahaya untuk mereka. Hingga kemudian Saktipel menghubungi Indrani, yang membuat dirinya sangat bahagia bercampur sedih. Namun kini situasinya tak memungkinkan Indrani lepas dari Amaran. Yang saat itu Saktipel sendiri sudah berada di sana, sehingga hal itu membuat Indrani meyakinkan dirinya untuk menolak ajakan Amaran pergi meninggalkan tempat itu. Amaran yang tak memiliki pilihan lain pun bergegas pergi. Namun Amaran malah salah membawa paspor dan Indrani berusaha memanggilnya untuk memberitahunya. Pada saat itu Samsul meminta anak buahnya untuk segera melakukan serangan dan Saktipel sangat kaget, berikut Amaran yang bergegas kembali untuk memastikan keadaan Indrani. Yang saat itu, anak buah Samsul kecewa karena misi untuk menghancurkan Amaran telah gagal setelah melihat Amaran dalam kondisi baik-baik saja. Amaran dan Saktipel sangat sedih ketika melihat Indrani yang mati dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Saat itu, Amaran meyakini jika Saktipel lah orang di balik semua ini. Meskipun saat itu, Amaran sendiri melihat Saktipel tertimpa reruntuhan. Hingga kemudian, Jaikumar pun datang dan segera menolong Saktipel. Diketahui, Jaikumar kini mendapatkan titik terbaik untuk menyelesaikan misinya dengan menjadikan Saktipel sebagai saksi yang kini berada di dalam tahanannya. Saat itu, Saktipel ditempatkan di rumah Jaikumar dengan tujuan keamanan, karena jika bukan di sana, maka musuh-musuh Saktipel akan sangat mudah menghabisinya. Dan itu akan berpengaruh pada misi yang sedang dia jalani. Sehingga Jaikumar meminta agar Anna merawat luka-luka Saktipel. Kemudian setelah Anna menjalankan tugasnya, Saktipel melihat foto Samuel Rupaya, sehingga Saktipel menanyakan apa hubungan Anna dengan Samuel. Yang saat itu Anna menceritakan bahwa saat kecil dirinya terpisah dengan kakaknya setelah ayahnya menjadi korban saat terjadinya insiden polisi dengan para gangster. Dan itu menandakan bahwa Anna adalah Chandra, adik dari Amaran. Saktipel mengatakannya kepada Anna dan Anna membenarkan bahwa dirinya adalah Chandra. Namun saat itu Anna alias Chandra memberikan obat penenang kepada Saktipel. Sehingga di saat Chandra menyadari bahwa kakaknya masih hidup, Saktipel harus setengah sadar untuk menjawabnya. Terlihat, Amaran disandra oleh Samsul yang sudah sangat lama memendam amarah kepada Amaran. Yang saat itu Samsul menyatakan bahwa itu merupakan akhir dari hidup Amaran beserta Saktipel. Sedangkan Saktipel sendiri akan menghadapi anak buah Samsul yang ditugaskan membunuhnya. Meski saat itu, tubuhnya dipenuhi dengan luka. Di tempat lain, Amaran menunjukkan bahwa Samsul sedang berurusan dengan orang yang salah karena berani mengancam Saktipel yang sudah sangat sering didekati oleh kematian. Sementara itu, setelah mereka berhasil dilumpuhkan, Saktipel meminta Chandra untuk menemuinya di tempat yang sama pada saat ayahnya terbunuh, karena Saktipel akan membawa Amaran ke sana. Amaran pun diminta menghadapi Saktipel di tempat tersebut, sehingga Amaran pun bergegas ke sana.
Setelah sampai, Amaran pun memberi peringatan awal kepada Saktipel untuk menunjukkan bahwa Amaran tidak akan segan untuk membalas kematian ayahnya. Pertarungan mereka sangatlah tidak seimbang dikarenakan kondisi Saktipel yang sudah aki-aki berikut luka di tubuhnya. Namun sebagai raja gangster yang terlatih dari muda, Saktipel tetap konsisten melayani Amaran dan menunjukkan bagaimana seorang ketua gangster bertindak. Di saat-saat terakhir, Amaran mendapat suatu kesempatan untuk menembak Saktipel. Yang saat itu, Saktipel sudah tak merasa takut akan kematian. Amaran menanyakan mengapa Saktipel menembak ayahnya yang hanya seorang pengantar koran. Yang saat itu, Saktipel membantahnya dan memberitahu jika itu merupakan siasat Manikam untuk mengadu domba mereka. Karena pada kenyataannya, Manikam sendirilah yang menembak ayah Amaran. Dan sampai saat ini, Saktipel terus berusaha untuk memenuhi janjinya untuk mempertemukan Amaran dengan adiknya. Hingga kemudian, Chandra berhasil melihat Amaran yang telah lama terpisah. Namun di saat Amaran telah sadar bahwa itu adalah Chandra adiknya, Samsul yang masih hidup berusaha menembak mereka, meskipun Saktipel berhasil mencegahnya. Namun sayang, Amaran terkena tembakan, sehingga Chandra sangat terpukul karena pertemuan dengan kakaknya menjadi pertemuan terakhir baginya. Setelah itu, Saktipel memenuhi janjinya kepada Jaikumar untuk menjadi saksi dalam misi yang dilakukan olehnya. Sehingga Jaikumar pun memenuhi janjinya yang akan memberikan kehidupan baru kepada Saktipel bersama keluarga tercintanya. Meski saat itu Jipa masih belum mengingatnya, namun dia sangat bangga ketika Jipa memanggil nama cucunya yang bernama sama dengannya. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Thug Life. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.